Halo minasan, kembali lagi bersama Babang Otaku di Otaku Review. Di video kali ini, Babang Otaku mau menceritakan sebuah alur film yang berjudul Chiumaho no Machigata Sukai Kata, yaitu mengisahkan seorang pemuda yang bernama Ken Usato, siswa SMA yang dalam perjalanan pulang dengan teman sekolahnya secara tiba-tiba dipindahkan ke dunia yang sangat misterius. Bagaimana kisah mereka di dunia baru ini? Langsung saja ke videonya. Check it out. Scene dimulai di sebuah sekolah menengah atas. Di sana diperlihatkan seorang siswi yang cukup populer di sekolah tersebut. Ia bernama Inukami Suzune. Dan seorang siswa sekaligus wakil ketua OSIS yang bernama Ryusen Kazuki. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang siswa yang biasa-biasa saja. Ia bernama Usato Ken. Di siang harinya, di saat Usato akan pulang, terlihat hujan yang cukup deras. Namun saat Usato akan mengambil payungnya, tiba-tiba saja sudah hilang. Dan di sana hanya tersisa sebuah payung yang bukan miliknya. Tak lama kemudian Inukami dan Kazuki pun datang. Di sana terlihat Kazuki yang meminjamkan payungnya kepada Usato. Dan singkat cerita, akhirnya mereka bertiga pun pulang bersama-sama. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Inukami dan Kazuki merasa ada yang aneh dengan situasi saat itu. Mereka berdua tiba-tiba mendengar suara lonceng yang cukup keras. Meski demikian, Usato malah tidak mendengar suara apapun. Dan secara tiba-tiba sebuah lingkaran sihir pun muncul di sana. Hingga akhirnya mereka bertiga pun dipindahkan ke sebuah dunia yang misterius. Setelah tersadar, tiba-tiba saja mereka sudah berada di sebuah kerajaan. Dan di sana ada seorang raja yang bernama Lloyd Vulgaslinger. Kemudian raja tersebut menjelaskan bahwa mereka sengaja dipanggil ke kerajaan tersebut sebagai pahlawan untuk mengatasi serangan dari Raja Iblis. Mendengar hal tersebut, Kazuki terlihat marah dan merasa tidak terima karena telah dipindahkan ke dunia tersebut dengan seenaknya saja tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu Kazuki pun meminta raja tersebut untuk mengembalikan mereka ke dunia asalnya. Lalu Raja Linger pun meminta maaf karena untuk saat ini pemanggilan pahlawan hanya bekerja satu arah. Yang artinya mereka bertiga saat ini tidak akan bisa kembali ke dunia asalnya. Mendengar hal tersebut, Kazuki pun semakin marah. Lalu Usato pun berusaha menenangkannya. Namun tiba-tiba saja sang raja dan semua orang yang ada di sana berlutut di hadapan mereka. Sang raja pun berjanji akan mencari sebuah cara untuk mengembalikan mereka ke dunia asalnya. Namun untuk saat ini raja meminta bantuan mereka untuk mengalahkan Raja Iblis dan pasukannya yang akan menyerang kerajaan tersebut. Karena merasa penasaran, Inukami pun bertanya, mengapa mereka bisa terpilih sebagai pahlawan? Padahal seharusnya sang raja tidak mengenal mereka. Lalu seorang penyihir yang bernama Welsi menjelaskan bahwa lingkaran sihir pemanggil pahlawan mengandung formula sihir untuk mencari orang-orang dengan potensi pahlawan. Dan hal tersebut ditandai dengan suara lonceng yang didengar oleh Inukami dan Kazuki sebelumnya. Namun berbeda dengan Usato, yang artinya Usato hanya ikut terseret bersama mereka ke dunia tersebut. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga pun terlihat akan melakukan pengetesan kekuatan sihir. Dimulai dengan Inukami, yang dimana saat ia menyentuh bola kristal tersebut berubah menjadi warna kuning. Dan itu berarti Inukami memiliki kekuatan sihir dengan elemen petir. Kemudian Kazuki yang memiliki kekuatan sihir dengan elemen cahaya. Dan yang terakhir Usato. Saat ia menyentuh bola kristal tersebut berubah menjadi warna hijau. Melihat hal tersebut, Welsi pun tampak sangat terkejut dan langsung membawa Usato ke hadapan raja untuk melaporkannya. Mendengar hal tersebut, raja pun sangat terkejut. Dikarenakan warna hijau adalah elemen sihir yang sangat langka. Lalu raja pun memerintahkan Welsi untuk menjauhkan Usato dari kerajaan untuk sementara. Melihat semua orang yang di sana terkejut dengan kekuatan sihir yang dimilikinya, Usato pun bertanya, apakah kekuatannya itu berbahaya? Apa ada orang lain yang punya elemen sihir serupa? Namun belum sempat menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba saja datang seorang wanita dengan tampang sangar yang menanyakan tentang proses pemanggilan pahlawan yang telah dilakukan. Melihat Usato yang ada di sana, Rose pun bertanya,
apakah Usato seorang pahlawan. Lalu raja pun menjelaskan bahwa ia bukanlah pahlawan. Ia hanya salah satu orang yang tidak sengaja terseret ikut bersama pahlawan. Dan ternyata wanita tersebut bernama Rose. Ia adalah seorang kapten dari pasukan penyelamat kerajaan. Seolah ingin menjauhkan Rose dengan Usato, Welsi pun mengajak Rose untuk bertemu pahlawan di ruang kristal. Namun saat Rose akan keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba saja Usato bertanya arti warna hijau di bola kristal tersebut kepada raja. Mendengar hal itu, Rose pun langsung berhenti. Dan meminta izin kepada raja untuk membawa Usato bersamanya. Melihat hal itu, raja pun memerintahkan Welsi untuk menjauhkan Usato dari Rose dengan sihirnya. Namun usahanya sia-sia. Karena dengan kekuatannya Rose berhasil menangkap Usato dan langsung membawanya pergi. Di tempat lain, mendengar Usato dibawa pergi oleh Rose secara paksa membuat Inukami dan Kazuki terkejut. Lalu Welsi pun menjelaskan kalau elemen sihir yang dimiliki Usato adalah sihir penyembuh. Dan elemen tersebut sangatlah langka. Rose adalah salah satu pemilik elemen sihir tersebut. Dan ia ingin melatih Usato sebagai bawahannya. Mendengar hal itu, Inukami pun berpikir kalau itu adalah hal yang baik menurutnya. Akan tetapi semua orang di kerajaan nampak takut dengan didikan yang diberikan oleh Rose. Karena biasanya pelatihan yang diberikan oleh Rose sangat tidak wajar. Di malam harinya terlihat Usato yang sudah berada di markas pasukan penyembuh kerajaan. Di sana Rose menjelaskan kalau Usato memiliki potensi untuk menjadi salah satu penyihir penyembuh. Sehingga ia membawanya ke markas tersebut untuk melatihnya. Setelah itu Rose pun memperkenalkan Usato kepada anak buahnya yang lain. Mereka bernama Tong, Mil, Alec, Gumul, dan Gurt. Lalu Rose memberitahu Usato kalau mereka semua adalah anak buahnya. Tapi mereka bukan penyihir penyembuh. Dan masih ada 2 orang penyihir penyembuh lainnya di pasukan penyelamat. Tapi mereka ditempatkan di tempat lain. Maka dari itu Rose pun akan mengajari Usato secara langsung sebagai bawahannya. Lalu Rose meminta Usato untuk beristirahat karena latihan dimulai besok dan ia harus mempersiapkan diri. Keesokan paginya terlihat Inukami dan Kazuki yang datang mengunjungi Usato. Karena khawatir dengan Usato yang sudah dibawa paksa oleh Rose. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Kazuki dan Inukami pun juga bertekad akan serius melakukan pelatihan sebagai pahlawan di istana. Beberapa saat kemudian pelatihan Usato pun dimulai. Di hari pertama Rose melatih Usato untuk bisa merasakan energi sihir yang ada di dalam tubuhnya. Lalu setelah itu Rose memberikan sebuah buku kepada Usato untuk dipelajari. Agar Usato mengetahui tentang negeri, ras, dan monster di dunia itu. Keesokan harinya di hari kedua Usato diperintahkan untuk berlari secara terus-menerus tanpa henti oleh Rose. Begitupun di hari ketiga, 4, dan kelima Usato pun masih diperintahkan untuk terus berlari. Hingga di hari ke-6 Usato yang sedang berlari di tengah hujan tiba-tiba saja terjatuh. Dan saat itu tiba-tiba sebuah cahaya muncul di tangannya. Hal itu pun menandakan kalau energi sihir Usato semakin kuat. Seiring dengan staminanya yang terus meningkat. Lalu di hari ke-7 dan ke-8 Usato masih terus dipaksa untuk berlari. Dan di hari ke-9 saat Usato diajar oleh Rose, tiba-tiba saja ia mulai bisa mengontrol kekuatan sihir penyembuhnya. Dan bisa menyembuhkan luka di tubuhnya sendiri. Karena sudah bisa mengontrol kekuatan sihirnya, di hari ke-10 Usato bisa berlari secara terus-menerus tanpa merasa lelah. Lalu di hari ke-11 porsi latihan Usato saat ini ditambah. Tidak hanya berlari, saat ini Usato juga harus melakukan push up dari siang hingga sore hari. Kemudian Rose pun memberitahu Usato, tujuannya melatih tubuh Usato hingga seperti saat ini. Yaitu agar ia bisa bergerak cepat di medan perang untuk menolong rekannya yang terluka.
Semakin cepat larinya, maka semakin cepat pula rekannya tertolong. Keesokan harinya di hari ke-12 seperti biasa Usato berlari dari pagi hingga siang. Lalu dilanjut push up hingga malam. Lalu di hari ke-13 dan 14 Usato masih terus berlari. Namun kali ini ditambahkan pemberat yang dipasang pada tubuhnya. Hingga seminggu kemudian di hari ke-21, terlihat Inukami dan Kazuki yang datang mengunjungi Usato yang sedang melakukan latihan. Mereka pun sangat terkejut saat melihat Usato yang sedang push up dengan ditambahkan beban besar di atasnya. Ditambah lagi dengan Rose yang ikut duduk di atas beton tersebut. Melihat hal itu, Komandan Siglis pun marah kepada Rose karena ia merasa metode pelatihan Rose kepada Usato terlalu berlebihan. Namun dengan tegas Rose mengatakan kalau ia memiliki metode pelatihannya tersendiri. Selain itu, ia juga akan menjadikan Usato sebagai tangan kanannya. Mendengar hal itu membuat Siglis terkejut. Begitu pula dengan Usato. Rose memutuskan untuk mengistirahatkan Usato sampai jam makan siang, agar ia juga bisa mengobrol dengan teman-temannya. Sementara itu Siglis meminta Inukami dan Kazuki untuk menjaga sang putri, sedangkan ia akan berbicara empat mata dengan Rose. Di mana saat itu Siglis meminta Rose untuk kembali ke pasukan militer kerajaan. Namun Rose menolaknya. Di tempat lain terlihat para pahlawan yang sedang asik mengobrol. Di sana Usato pun terkejut saat mengetahui bahwa gadis yang datang bersama Inukami dan Kazuki adalah putri dari kerajaan Linger. Ia bernama Putri Celia. Lalu mereka pun saling bercerita tentang pengalaman pelatihannya masing-masing. Mendengar metode pelatihan yang dijalani oleh Inukami dan Kazuki, Usato pun merasa pelatihan mereka cukup normal. Berbeda dengan dirinya yang merasa pelatihan dari Rose terlalu kejam. Meski begitu saat ini ia sudah tidak ingin kabur lagi dari Rose. Karena saat ini ia mulai merasa pelatihannya cukup menyenangkan. Lalu singkat cerita, keesokan harinya saat sedang sarapan tiba-tiba Rose melemparkan sebuah tas yang cukup besar kepada Usato. Lalu Rose memberitahu Usato kalau hari ini ia akan mengajaknya pergi keluar dari wilayah kerajaan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat mereka sudah sampai di sebuah tepi tebing. Di sana Rose menunjukkan sebuah hutan yang dikenal dengan kegelapan Linger. Karena hutan tersebut terkenal sebagai sarang monster. Dan di pelatihan kali ini Usato tidak diperbolehkan pulang sebelum mengalahkan seekor Grand Grizzly. Yaitu seekor beruang yang diperkirakan sudah berumur lebih dari 1 abad. Mendengar hal tersebut, Usato pun merasa bahwa itu adalah hal yang mustahil. Dan membuatnya begitu takut untuk pergi ke sana. Namun meski begitu, dan akhirnya Usato pun berhasil mendarat dengan selamat berkat kekuatan sihir penyembuhnya. Karena sudah terlanjur masuk di dalam hutan, Usato pun memutuskan untuk segera menyelesaikan tugas dari Rose agar bisa segera pulang. Namun tiba-tiba saja seekor beruang Grand Grizzly muncul di belakangnya. Tak hanya itu, di sana juga muncul lagi 2 ekor beruang Blue Grizzly. Melihat hal tersebut, Usato pun memutuskan untuk kabur dan berlari melompat ke sebuah air terjun. Lalu sore harinya setelah memakan bekal yang dibawanya, Usato memilih untuk beristirahat dan melanjutkan tugasnya esok hari. Keesokan paginya Usato pun berencana untuk mencari sarang dari Grand Grizzly. Namun di tengah perjalanan ia mendengar sebuah suara dari dalam semak-semak dan mengira itu adalah Grand Grizzly. Namun ternyata yang muncul hanya seekor kelinci yang kakinya sedang terluka. Karena merasa kasihan, Usato pun berusaha menyembuhkan luka pada kelinci tersebut dan melanjutkan pencariannya. Akan tetapi kelinci tadi malah terus mengikutinya.
しちゃダメだよ。僕は今怖い魔物の居場所。 Bahkan kelinci tersebut terlihat seperti ingin menunjukkan sarang dari Grand Grizzly kepada Usato. Dan akhirnya setelah mengikuti petunjuk dari kelinci tadi, Usato pun berhasil menemukan sarang dari Grand Grizzly. Namun kali ini Usato hanya berniat untuk mengamatinya saja, karena ia merasa dirinya belum siap untuk mengalahkan Grand Grizzly tersebut. Karena tidak memiliki persediaan air yang cukup, Usato pun terpaksa meminum air dari sungai yang ada di sana. Namun ternyata air tersebut beracun, guys. Melihat Usato yang keracunan air sungai, kelinci itu pun membawanya ke air yang lebih jernih dan aman untuk diminum. Namun secara tak terduga, tiba-tiba saja kelinci itu merasa ketakutan. Karena penasaran, Usato pun mengikutinya. Lalu tak lama kemudian Usato pun merasa ada sesuatu yang berbahaya mendekat. Dan benar saja, ternyata muncul seekor monster ular yang sangat besar, yang dimana Usato pun belum pernah melihat sosok tersebut di buku pengetahuan yang diberikan oleh Rose. Karena merasa situasi yang sudah tidak kondusif, Usato pun memutuskan untuk kembali ke tempat peristirahatan. Hari demi hari pun berlalu. Terlihat Usato yang masih tetap saja mengamati keluarga Grand Grizzly. Karena tidak bisa pulang sebelum mengalahkannya, Usato akhirnya bertekad untuk mengalahkan Grand Grizzly tersebut keesokan harinya. Namun keesokan harinya terlihat cuaca yang tidak mendukung. Dan saat Usato akan pergi menjalankan misinya, tiba-tiba saja si kelinci melarangnya. Lalu sesaat setelah hujan reda, Usato pun segera pergi ke tempat Grand Grizzly. Namun sesampainya di sana, Usato sangat terkejut. Karena ia melihat Grand Grizzly dan Blue Grizzly yang sudah tewas. Dan ternyata mereka tewas karena diserang oleh monster ular besar yang Usato lihat sebelumnya. Untung saja anaknya masih hidup. Melihat hal itu, Usato pun mengubah niatnya dan bertekad untuk membalaskan dendam dan menghabisi ular raksasa tersebut. Beberapa saat kemudian terlihat Usato yang sedang membuat sebuah bambu runcing dan bersiap-siap untuk pergi ke tempat ular itu berada. Lalu setelah itu Usato meminta si kelinci untuk mengantarnya ke tempat di mana ular itu berada. Sesampainya di sana, Usato pun terkejut karena di sana sudah ada anak Blue Grizzly yang terluka karena bertarung dengan ular tersebut. Melihat hal itu, Usato pun langsung menyerang si ular dengan menggunakan tombaknya. Dan berhasil melukai salah satu matanya. Namun di tengah pertarungan, Usato terkena gigitan dari ular itu. Dan ternyata gigitannya mengandung racun, guys. Untung saja berkat sihir penyembuhannya, Usato berhasil menetralisir racun tersebut. Lalu Usato pun melancarkan serangannya kembali. Dan dengan dibantu oleh anak Blue Grizzly, akhirnya Usato berhasil menumbangkan ular tersebut. Namun beberapa saat kemudian ular itu pun bangkit kembali dan bersiap untuk menyerang Usato yang sudah tak berdaya. Untung saja tepat di saat ular itu akan menghabisinya, Rose datang untuk menolong Usato. Dan diketahui ternyata si kelinci yang bersama Usato itu adalah hewan peliharaan milik Rose. Ia sengaja memerintahkan kelinci itu untuk mengawasi Usato. Sedangkan dirinya bersiaga di pinggir hutan untuk menolong Usato jika terjadi keadaan darurat. Rose pun memberitahu Usato kalau ular tersebut adalah monster yang telah dimodifikasi oleh pasukan Raja Iblis yang berhasil kabur saat gagal dihabisi oleh Komandan Siglis di peperangan terakhir. Melihat anak Blue Grizzly yang menyukai Usato, Rose pun membawa pulang anak Blue Grizzly tersebut beserta Usato. Dan tiba-tiba saja saat itu Rose teringat kembali tentang perkataan Usato tentang dirinya. Sesampainya di tepi tebing, Rose memberitahu Usato
kalau dirinya saat ini sudah memenuhi kualifikasi untuk bisa berdiri di medan perang yang sama dengannya, yaitu di garda depan. Shin pun berpindah ke istana Raja Iblis. Di sana terlihat Raja Iblis yang memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menyerang kerajaan Linger. 間もなく進軍を開始できます。もういい、下がれ。 Lalu Shin beralih lagi ke markas pasukan penyelamat. Di sana terlihat Usato yang sedang memberi makan anak bergizi yang ia bawa sebelumnya. Usato pun memberinya nama Bluring. ブルーブルーグリズリーからブルとリを取ってブルリン。 Tak lama kemudian Rose pun datang untuk melatih kembali Usato. Pelatihan kali ini Usato akan berlari sembari menggendong Bluring. Hal itu dilakukan sebagai simulasi untuk menolong prajurit yang terluka di medan perang. ほら、さっさと走れ。はい、ブルリン行くよ。 Tak hanya itu, ternyata para seniornya juga ikut mengganggunya saat berlari layaknya musuh yang mengejarnya di medan perang. Berbagai rintangan juga disiapkan di sana untuk mengganggunya. Namun saat ini Usato merasa tak seperti biasanya. Karena saat ini ia tiba-tiba saja kehabisan tenaga. Lalu Rose pun datang dan memberitahunya kalau seperti itulah kondisi di medan perang. 人間の体っつうのは緊張だから普段より短い時間で力尽きる。 Lalu setelah Usato memulihkan tenaganya, Rose memerintahkan Usato untuk berlari keliling kota sembari menggendong Bluring. おいおい、やべえぞ。ほら、やっぱり。どうも、ブルリン。 Lalu saat ia sedang berlari, tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang mengejarnya. 大丈夫ですか？ Dan ternyata dia adalah salah satu penyihir penyembuh yang diceritakan oleh Rose sebelumnya. Ia bernama Orga Fleur. 僕はオルガ・フルール救命団に所属している。 Di sana diketahui kalau Orga memiliki fisik yang lemah. Dan ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri seperti Usato. Meski demikian, saat situasi genting di medan perang, ia biasanya akan mengikuti perintah Rose dan memberi perawatan pada prajurit yang terluka. Orga juga menjelaskan kalau di medan perang biasanya ia dan adiknya akan ditempatkan di garda belakang. Sedangkan Tong dan rekan-rekan lainnya bertugas mengangkat prajurit yang terluka ke belakang untuk disembuhkan olehnya. Dan itulah alasan Rose menempatkan Orga dan adiknya di garda belakang. Mendengar hal itu, Usato pun memberitahu Orga kalau dirinya akan ditempatkan di garda depan bersama Rose. つまり前衛だ。本当に？はい。 Setelah berbincang-bincang panjang lebar, akhirnya mereka pun berpisah. さて僕はそろそろ診療所へ帰らなきゃ。君と話せてよかったよウサト君。 Sebelum pergi, Orga meminta Usato untuk tidak membenci Rose. Karena sebenarnya Rose adalah orang yang baik. Ia hanya canggung saja, sehingga terlihat menyeramkan. じゃあ、また。うんまたね。一人で外に出るなんて死ぬ気。 Lalu setelah itu Usato pun pergi untuk melanjutkan latihannya. Beberapa saat kemudian terlihat Usato yang pergi ke istana untuk mengunjungi Inukami dan Kazuki. ありがとうございます。 Di dalam istana terlihat Inukami yang sedang berlatih dengan para prajurit. ウサトくんじゃないか。あ Melihat kedatangan Usato, akhirnya mereka pun pergi untuk mengobrol. Di sana terlihat Inukami yang penasaran dengan monster yang dibawa oleh Usato. この子触ってみてもいいかな。 Sementara itu di tempat lain terlihat Kazuki yang sedang berlatih di luar kerajaan untuk mendapatkan pengalaman langsung bertarung melawan monster bersama Siglis. Lalu di tengah perjalanan akhirnya mereka pun bertemu dengan sekelompok monster. Shin pun kembali ke istana. Mengetahui Kazuki yang sedang berlatih di luar kerajaan, Usato pun tidak khawatir dengan kondisi Kazuki saat ini. Lalu Inukami pun menenangkannya. Bahkan ia juga memberitahu Usato kalau dirinya akan melakukan pelatihan yang sama seperti Kazuki. Lalu tak lama kemudian Usato pun pergi untuk melanjutkan latihannya. Di tengah latihannya, ia merasa kalau Inukami dan Kazuki saat ini telah berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan hal itu membuat Usato bertekad untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Di malam harinya terlihat Rose yang sedang melamun. Lalu Usato pun menghampirinya. Ia pun berkata kepada Rose kalau sejujurnya ia merasa ketakutan untuk ikut berperang. Akan tetapi ia saat ini sudah bertekad untuk tetap ikut berperang.
dan berjanji akan menyelamatkan setiap orang yang terluka di medan perang. 和樹や犬神先輩をそして Mendengar hal itu, Rose pun mengingatkan kepada Usato bahwa apapun yang terjadi ia tidak boleh mengorbankan dirinya sendiri dan harus menjauh dari musuh yang ingin membunuhnya. Usato juga harus bisa menyelamatkan setiap orang yang terluka di medan perang karena itu adalah tugas mereka sebagai pasukan penyelamat. はい団長